Siapakah dalang G30S yang sebenarnya? Ada banyak versi yang menggambarkan siapa saja dalang di balik peristiwa G30S. Ada yang mengatakan Presiden Soekarno, PKI, CIA, bahkan pahlawan yang menumpas gerakan tersebut pun dikatakan bagian dari dalang tersebut, yaitu Presiden Soeharto. Sebenarnya sangat sulit sekali menguraikan misteri G30S. Karena semua pihak yang dikatakan sebagai dalang punya kepentingan masing-masing terhadap gerakan tersebut. Untuk itu saya akan uraikan sedikit kisah peristiwa tersebut berdasarkan buku-buku yang pernah saya baca. Dalam hal ini adalah yang pernah menulis baca tentang G30S, agar gampang kita untuk menganalisa siapa sebenarnya dalang dari peristiwa tersebut. Pemicu G30S adalah adanya isu atau rumor tentang Dewan Jenderal. Isu ini menimbulkan reaksi tidak hanya para dedengkot PKI tapi juga Presiden Soekarno. Untuk mengantisipasi adanya isu Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta tanggal 5 Oktober 1965, maka Soekarno melalui orang-orangnya membentuk apa yang disebut Dewan Revolusi. Mulanya gerakan ini hendak diberi nama Dewan Militer, tapi tidak jadi karena ditentang oleh salah satu dalang dari gerakan tersebut, yaitu Syam Kamaruzaman, wakil audit di Biro Khusus yang dulunya ketua Partai Serikat Buruh Pelabuhan. Untuk mendahului gerakan Dewan Jenderal tersebut, maka Dewan Revolusi memandang penting untuk melakukan gerakan dalam upaya menyelamatkan kedudukan Presiden sekaligus masa depan PKI. Maka atas saran dari DNID, Presiden Soekarno memerintahkan Menpangau Laksamana Omar Dhani untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Oleh Omar Dhani, karena ini gerakan tertutup, maka garis komando harus dibuat terputus-putus mirip gerakan terorisme. Disinilah faktor yang membuat G30S diselimuti oleh misteri yang akan saya jelaskan kemudian. Omar Dhani lantas mengutus orang kepercayaannya, Brigjen Suparjo yang waktu itu Pangkopur Kalimantan Timur, untuk balik ke Jakarta dan menjalankan misi ini. Untuk menjalankan misi ini agar garis komando menjadi terputus, maka Brigjen Suparjo mengangkat Mayor Sujono, Komandan Resimen Pertahanan Pangkalan Indoktrinator Kontrar, orang yang melatih sukarelawan dan sukarelawati sebanyak 1.000 orang sebagai cikal bakal angkatan kelima. Kolonel A. Latif, yaitu Komandan Brigif 1, dan Letkol Untung Komandan Yon Cakrabirawa. Untuk melaksanakan misi mereka mempersiapkan beberapa pasukan seperti Brigif 1, Yon 1 Cakrabirawa, Yon Raider 454 Diponegoro, Yon Raider 530 Brawijaya. Untuk itu mereka menggunakan Penas sebagai Jenko, Sentral Komando, kendaraan-kendaraan depo angkutan, senjata yang ada di gudang Auri. Gerakan ini dibagi kepada 3 satuan tugas, yaitu Pasopati di bawah Letu Dul Arif, Bima Sakti di bawah Kapten Suradi, Pringgondani di bawah Mayor Sujono dan Mayor Gatot Sukrisno. Tujuan dari gerakan ini adalah menculik para jenderal yang nantinya akan dihadapkan kepada Presiden Soekarno yang telah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk dimintai keterangan berkisar isu Dewan Jenderal. Tapi ternyata pelaksanaan tak sejalan dengan perencanaan. Di tengah misi, ketujuh jenderal yang diculik malah dibantai dan tak pernah dihadapkan sama sekali dengan Presiden Soekarno. Tindakan ini tentunya mengundang amarah dari Presiden Soekarno, tapi nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya yang bisa dilakukan Presiden Soekarno adalah menyingkir ke Madiun untuk menghindari konflik dengan Angkatan Darat yang salah satu jenderalnya berhasil lolos dari penculikan. Seterusnya mungkin telah banyak kita ketahui di mana Angkatan Darat kemudian menguasai keadaan dan berusaha menumpas habis PKI, bahkan sampai ke anak cucunya kelak. Yang menarik untuk dianalisa dan dibahas adalah intrik di balik peristiwa tersebut. Benarkah adanya Dewan Jenderal? Benar. Menurut dokumen CIA. Dokumen CIA melacak penggulingan Soekarno dan konspirasi G30S 1965. Tapi masih dalam bentuk wacana. Setelah gagal dengan PRRI atau Permesta dan peristiwa Cikini, CIA mendekati Ahmad Yani yang waktu itu sedang tugas belajar di Amerika untuk membentuk apa yang disebut Dewan Jenderal dalam upaya melakukan kudeta. Ahmad Yani pernah mengutarakan ide CIA ini kepada para sahabatnya di Angkatan Darat. Namun, urung dibentuk karena mereka sendiri masih pro dan kontra terhadap ide tersebut.
Mengapa Presiden Soekarno tidak bereaksi? Presiden Soekarno bereaksi tapi tidak dengan cara mengutus para anggota CPM untuk memanggil para jenderal yang diindikasi terlibat dalam Dewan Jenderal tersebut, karena apabila tidak terbukti, maka itu akan mempermalukan Presiden sendiri dan tentunya makin menanamkan sikap antipati Angkatan Darat terhadap Presiden Soekarno. Untuk itulah G30S dibuat. Maksudnya agar Presiden dapat menginterogasi para jenderal tersebut dan menanyakan kebenaran isu tersebut walaupun pada pelaksanaannya menjadi berbeda. Mengapa Presiden mengutus Laksamana Omar Dhani untuk melaksanakan misi tersebut? Presiden Soekarno tidak pernah mengutus siapapun untuk memulai misi ini. Hanya Presiden pernah berkeinginan untuk mengkonfirmasi tentang isu tersebut. Misi tersebut adalah murni ide DNID yang disampaikan kepada Presiden, dan Presiden Soekarno setuju dengan ide tersebut dan meminta Laksamana Omar Dhani untuk membantu gerakan tersebut. Sebagai loyalis dan orang dekat Presiden, tentunya Laksamana Omar Dhani tak dapat menampik tugas yang diembankan Presiden kepadanya. Siapakah otak di balik gerakan tersebut? Syam Kamaruzaman. Syam Kamaruzaman yang mengatur strategi dan melaporkan kepada DNID. Itulah mengapa di lapangan peran IDIT tidak nampak sekali. Dalam gerakan tersebut ada beberapa nama yang sangat berperan sekali, yaitu dari pihak sipil, Syam Kamaruzaman, Pono dan Bono. Sedangkan dari pihak militer, Mayor Suyono, Kolonel Latif, dan Letkol Untung. Pada akhirnya baru ketahuan bahwa Syam ternyata double agent. Syam ternyata juga adalah agen CIA. Jadi dalam hal ini IDIT telah menjadi korban anak buahnya sendiri. Tak disangka dalam tubuh PKI sendiri ada infiltrasi yang dilakukan oleh CIA, seperti juga di Angkatan Darat. Lantas apa peran Brigjen Soepardjo? Brigjen Soepardjo adalah bawahan langsung Laksamana Omar Dhani. Tak ada yang tahu apa peran Brigjen Soepardjo dalam misi ini. Tapi kalau melihat pergerakan pasukan yang hampir satu divisi, secara militer tak mungkin hanya dipimpin oleh perwira menengah seperti Kolonel Latif dan Letkol Untung. Mungkin disitulah peran Brigjen Soepardjo. Apa keterlibatan PKI dalam peristiwa tersebut? Secara organisatoris tidak ada. Hanya oknum yang bermain di situ melalui yang disebut Biro Khusus. Biro Khusus sendiri hasil bentukan DNID sebagai ketua partai, di mana ketua Biro Khusus itu adalah Syam dan wakilnya Pono. Itulah mengapa gerakan tersebut tidak berhasil, karena tidak didukung oleh seluruh simpatisan partai. Biro Khusus sendiri mempunyai kedudukan paling tinggi dalam internal partai, kedudukan yang sama sekali ditentang oleh banyak simpatisan PKI sendiri. Adakah keterlibatan Soeharto dalam hal ini? Dari beberapa bukti yang pada akhirnya terungkap didapat bahwa sebagai agen CIA, Syam ternyata punya hubungan dekat dengan orang-orang Angkatan Darat termasuk Soeharto. Itulah mengapa banyak pengamat mengatakan bahwa dalang yang sesungguhnya dari peristiwa ini adalah Amerika melalui CIA dengan tujuan menyingkirkan PKI dengan haluan komunisnya dan Presiden Soekarno yang dianggap paling berbahaya dengan pemikirannya ketimbang Khrushchev ataupun Mao. Gerakan ini memang sengaja dirancang untuk gagal agar lebih mudah memprovokasi rakyat Indonesia, maka disusunlah skenario berdarah tersebut. Skenario paling berdarah sepanjang sejarah TNI Angkatan Darat dan sejarah Indonesia. Skenario berdasarkan versi CIA adalah Syam diupayakan agar menjadi orang kepercayaan IDIT. Kemudian Syam melontarkan isu Dewan Jenderal yang waktu itu masih wacana. Presiden merasa terancam. IDIT panik dan mencoba berdiskusi dengan orang kepercayaannya, sekaligus orang yang menurut IDIT banyak tahu tentang Dewan Jenderal. Siapa lagi kalau bukan Syam Kamaruzaman? Syam merasa pancingannya mengena, lantas menelurkan ide G30S. IDIT setuju. Begitu juga Presiden Soekarno. Syam mengambil alih pimpinan karena merasa memiliki ide dan tahu banyak tentang strateginya. Syam minta bantuan militer yang akhirnya dijawab Presiden Soekarno dengan meminta Laksamana Omar Dhani dalam mengaturnya. Syam lantas menyusun para perwira yang pantas untuk memimpin eksekusi. Untuk itu, Syam meminta saran Soeharto. Lantas Soeharto memilih orang-orang dekatnya yang menurutnya dapat dipercaya, yaitu Latif dan Untung. Padahal ada banyak perwira yang lebih mampu ketimbang mereka berdua. Untuk Kolonel Latif misalnya, padahal masih ada Mayor Sigit yang mampu memimpin satu batalion, tapi tidak dipilih.
Sedangkan untuk Letkol Untung, masih ada Mauli Sailan yang lebih pantas memimpin pasukan Cakrabirawa. Jawabannya karena Kolonel Latif dan Letkol Untung mempunyai hubungan dekat dengan Soeharto. Kolonel Latif adalah bekas anak buah Soeharto yang masih sering berhubungan baik secara formal maupun non-formal. Bahkan malam tanggal 30 September 1965, Kolonel Latif melapor pada Soeharto bahwa malam tersebut dia akan bergerak bersama Letkol Untung. Tapi Soeharto sama sekali tidak melarang gerakan tersebut. Ada apa dengan Soeharto? Yang pasti Soeharto dipersiapkan CIA untuk menunggu langkah selanjutnya. Keberadaan Letkol Untung di Cakrabirawa juga mengindikasikan bakal ada gerakan terselubung, karena Letkol Untung baru saja dimutasi di Yon 1 Cakrabirawa, yaitu pada bulan Mei. Keberadaan mereka berdua sudah jelas untuk mempermudah koordinasi agar Soeharto tahu posisi lawan yang hendak ditumpas. Satu yang menarik lagi yaitu daftar orang-orang yang diculik, di mana Maijen Suprapto, Deputi 2 Menpangat, dan Maijen Haryono, Deputi 3 Menpangat, masuk dalam daftar penculikan. Sedangkan Deputi 1 Menpangat mengapa tidak masuk daftar? Karena posisi itu ditempati oleh Soeharto. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah Soeharto tahu kalau rencana penculikan itu berubah menjadi pembantaian? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Kalau seandainya Soeharto tahu bahwa rencana itu akan dibelokkan, berarti secara tidak langsung Soeharto terlibat dalam pembunuhan rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Selanjutnya, setelah malam kejadian, maka Soeharto pun bergerak dengan menggunakan pasukan RPKAD melakukan serangan ke Halim Perdana Kusuma. Itu pun karena dia sudah tahu bahwa kekuatan lawan yang bakal dihadapinya. Jadi kalau berdasarkan analisa saya, siapa dalam G30S? Dia tak lain dan tak bukan adalah bangsa yang tak pernah senang melihat negara lain mandiri, maunya terus bergantung kepada mereka. Dia adalah Amerika.